belakangnya beda-beda. Ada advokat saya, ada seniman, ada budayawan di situ yang kita ini gini, punya keprihatinan karena kebetulan Agus Maimun sama Ana Lutfi ini kan berikutnya aktivis sama dengan saya. Ya aktivis mahasiswa yang menurut kita mestinya ketika dia duduk jadi anggota DPR itu memberikan contoh yang baik buat teman-teman. Kita tahu bahwa perilaku anggota DPR di pusat, di daerah itu kan nggak beda jauh dari itu. Pikirannya kan kunjungan kerja, menghambur-hamburkan duit dan itu. Nah dulu ketika zaman jadi aktivis juga mendemo teman-teman anggota dewan yang suka kunjungan-kunjungan, tapi nyatanya sekarang juga doyan kunjungan kan gitu. Ini yang menjadi keprihatinan kita dan itu sudah menjadi gunjingan di antara teman-teman sendiri. Nah, yang paling membuat kita tidak suka ketika persoalan Kaltar itu menjadi rebutan. Seakan-akan kalau tidak jadi pengurus Kaltar itu nggak mungkin kepilih lagi jadi anggota DPRD Jatim. Ini kan yang menurut saya menjadi titik tolak kenapa teman-teman itu kumpul. Ya sudah, coba kita ingatkan mereka. Makanya kasus ini sudah kita laporkan di Badan Kehormatan DPRD Jatim. Pilihannya cuma dua, Mas Reza. Kalau kita mengikuti undang-undang Susduk DPR ini, ketika dia tetap ngotot, pilihannya cuma dua. Tetap mau jadi anggota DPR atau diberhentikan. Baik, tapi kalau biasanya ya, ini prinsip orang lama begitu. Ada gula, ada semut sebenarnya. Ya iyalah. Kaltar ini gulanya apa? Kalau kita melihat kata Karang Taruna begitu ya, mungkin masyarakat urban Surabaya dengan keadaan kota besar, Karang Taruna tidak begitu banyak pengikutnya dalam tanda kutip. Iya, nggak ambil pusing. Nah, nggak ambil pusing. Ada gulanya di mananya, Pak Soleh? Jadi gini, ini contoh sederhana. Pada saat kasus ini pertama mencuat, pelantikan sudah dikritik oleh media. Dia mengatakan bahwa Karang Taruna tidak dibiayai oleh APBD. Tapi ada duitnya, sebentar. Dia mengatakan di media, Karang Taruna Jatim tidak dibiayai APBD. Oke, satu. Bagi kita itu kebohongan publik. Nah, pada saat saya melaporkan kasus ini di Badan Kehormatan, kebetulan Ana Lutfi ini juga Badan Kehormatan. 3 dari anggota Badan Kehormatan itu Komisi E DPRD Jatim. Ketika itu menyampaikan kepada kita bahwa kasus ini sudah ditelah oleh BK. Komisi E sudah pernah menanyakan kepada Dinas Sosial, apakah ada anggaran untuk Kaltar? Dia mengatakan secara spesifik nomenklaturnya tidak disebut untuk Kaltar, tapi dana itu untuk Kaltar. Berapa besarnya? 450 juta, bayangkan. Ana Lutfi mengatakan tidak ada dana APBD untuk Kaltar. Berarti kan kebohongan publik. Berarti kan ditutup-tutupi. Kalau nggak ada gula, nggak mungkin semut itu kan. Tapi dari mana teman-teman dari KWJM begitu mengetahui bahwasanya dana yang tidak tersebutkan untuk Kaltar dari dinas sosial yang sudah dianggarkan dinas sosial ini adalah dana untuk Kaltar? Ini yang menyampaikan Badan Kehormatan kepada kita. Tapi tidak disebutkan spesifik Kaltar begitu tidak ya? Berdasarkan pengakuan dari Kepala Dinsos Jatim. Oke. Nah, gitu. Jadi sejak awal saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kebohongan publik di situ. Yang kedua, mereka baru menjabat, artinya saat menggedok kemarin akhir tahun 2011 mereka itu tidak punya kewenangan apapun saat itu sudah 450 juta. Tahun 2013 bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, dan bisa jadi saya yang mengetahui teman-teman anggota DPR yang duduk di ormas, apakah itu Ansor, sering minta bantuan kepada dinas-dinas yang itu tidak dianggarkan itu. Dan bagaimanapun eksekutif pasti punya ewu fakih, ada rasa khawatir, pasti dibantu. Jadi yang kita takutkan Kaltar ini menjadi kendaraan politik sehingga menjadi pom bensin nanti itu, jadi mesin ATM untuk kepentingan dari pengurus-pengurus yang kebetulan dia menjabat dari anggota DPRD Jatim. Apa nggak bisa ditutup-tutup? Apalagi mungkin Anda melihatnya bahwasanya seperti yang saya sempat sampaikan tadi begitu ya, dengan nama Kaltar, Karang Taruna yang masyarakat umum tidak melihat ini adalah suatu aktivitas yang ada ya Karang Taruna ada, masyarakat pasti ada begitu. Tapi kalau kota besar kan ya udahlah gitu kan. Jadi ini tidak akan dicek begitu penggunaan dana yang diberikan kepada Karang Taruna ini sendiri begitu, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan yang Anda sebutkan sebagai pom bensin tanda kutip itu. Memang demikian? Ya kemungkinan ke arah sana sih iya, meskipun semua dana APBD itu pasti dipertanggungjawabkan. Tetapi kan antara pertanggungjawaban dengan kepentingan politik ini kan melekat gitu loh. Susah nantinya kan. Pembuktiannya begitu susah.
bukan pembuktiannya yang susah, bahwa itu legal iya. Tetapi kalau itu ada digunakan kepentingan politik, ini kan yang susah. Kan itu sama dengan P2SEM. P2SEM itu